Sari. Saya seorang ibu rumah tangga dengan sepasang putra dan putri. Saya juga seorang pengelola di PAUD Islam Terpadu Nurul Ihsan yang berada di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Saya juga aktif di beberapa organisasi kemitraan PAUD, baik juga organisasi yang lainnya seperti P2 dan TP2A Aceh Singkil maupun PKB. Ini saya akan menceritakan beberapa hal mengapa saya membangun sebuah lembaga PAUD di Kabupaten Aceh Singkil. Dari perempuan hebat semuanya, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah sekarang kita semua bisa berperan dalam berbagai sektor, bahkan perempuan memegang peranan yang cukup penting untuk kemajuan sebuah daerah. Baik, di sini saya akan sedikit bercerita tentang pendidikan, mungkin akan menginspirasi beberapa kawan-kawan. Nama saya Dwi Kunitasari, saya seorang ibu rumah tangga, seorang pengelola di PK Islam Terpadu Nurul Ihsan. Selain itu, saya juga aktif di beberapa organisasi, baik itu yang sifatnya sosial maupun kemasyarakatan. Mulai dari organisasi sekolah yang berkaitan dengan sekolah. Selain itu, saya juga aktif di P2 TP2A Kabupaten untuk beberapa periode yang lalu. Untuk tahun ini memang sedang vakum. Nah, di situ sangat miris sekali ya, prihatin sekali bahwa kesadaran akan edukasi maupun pengasuhan anak itu sangat minim. Kemudian di lain sisi juga saya mengikuti TOT BKB, Bina Keluarga Balita. Dari BKB inilah saya mulai memahami bahwa sebetulnya masih banyak orang tua yang perlu pembinaan dalam mengasuh anaknya di rumah, mulai dari dia balita, remaja, sampai dewasa sekalipun. Semoga kegiatan-kegiatan positif seperti itu dapat terus berkembang di kabupaten kami. Baik, kenapa sih akhirnya memutuskan mendirikan sebuah lembaga PAUD yang diberi nama TK Islam Terpadu Nurul Ihsan? Pertama adalah karena pengalaman pribadi. Ketika mulai menyekolahkan anak pada jenjang PAUD, di mana hasil yang diperoleh oleh putri saya tidak sesuai dengan harapan, belum sesuai lah intinya. Di mana ketika itu putri saya sudah memiliki sedikit hafalan surat dan hadis, tapi ketika mulai bersekolah justru hafalannya tidak berkembang, bahkan hilang. Nah, kemudian juga karakter anak yang cenderung lebih pemarah dan sering membentak atau berteriak. Bahkan ketika putri saya jatuh dan harus dijahit pelipisnya, tidak satu guru pun yang memberikan penjelasan dan permintaan maaf kepada kami. Kemudian, persepsi atau stigma di masyarakat jika guru PAUD itu tidak perlu berpendidikan tinggi dan kalaupun sarjana, lebih pada tidak ada kerjaan. Sehingga lembaga PAUD yang seharusnya jadi pondasi untuk mengembangkan kecerdasan anak malah tidak berfungsi. Itulah kondisi tahun 2008 ketika itu. Jadi saya merasa sangat prihatin sekali dengan kondisi pendidikan di daerah kami, di mana kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pendidikan putra-putrinya terlihat masih sangat rendah. Kemudian juga SDM yang mengajar khususnya di jenjang PAUD masih sangat rendah pendidikannya. Masih banyak yang lulusan SMA ataupun juga S1 tetapi tidak linear, yang menyebabkan metode mengajarnya tidak sesuai dengan 6 aspek kecerdasan yang harus dikembangkan dalam diri seorang anak. Berdasarkan dari pengalaman pribadi dan kebutuhan akan pendidikan anak usia dini untuk putra kami yang kebetulan memiliki riwayat GERD sejak lahir ya, yang menyebabkan anak itu cenderung stres atau mungkin tertekan seperti orang sedang hamil. Kalau dia tertekan, makanya kami berinisiatif untuk mendirikan sekolah sendiri. Maka saya mulai merintis sebuah lembaga PAUD yang sesuai untuk kebutuhan seluruh anak, sehingga seluruh aspek perkembangan dapat dikembangkan dengan baik tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan mengembangkan karakter baik seluruh anak. Ketika mulai merintis lembaga PAUD, saya mulai melihat fenomena lain yang menyebabkan pola pandang saya sedikit mulai berubah berangsur-angsur. Awalnya dulu saya banyak komplain ya dengan kondisi yang terkesan tidak mendukung dan yang terjadi pada saat itu, sampai pada sulitnya menembus birokrasi untuk dapat membantu mewujudkan impian saya untuk memiliki lembaga PAUD yang sesuai dengan harapan. Namun akhirnya saya sadar bahwa untuk bisa maju dan berkembang itu
itu, kita juga harus mengedukasi lingkungan sekeliling kita. Saya mulai dari mengedukasi beberapa ibu-ibu di perwiritan dengan aktif dan membantu setiap kegiatan yang diadakan di perwiritan lingkungan, memberikan ide, gagasan, saran, tenaga, waktu, bahkan dana jika memungkinkan untuk mendukung setiap kegiatan yang positif. Setelah itu di sekolah sendiri saya juga rutin melatih guru-guru secara intensif setiap Sabtu karena seluruh guru yang mengajar di TKIT Nurul Ihsan pada saat itu belum memiliki dasar keilmuan tentang anak usia dini, TK, dan di antara mereka juga masih banyak yang lulusan SMA. Untuk meningkatkan kualitas guru, saya bekerja sama dengan orang tua murid untuk memberikan pinjaman lunak, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka setara D1 PG PAUD di UT, dan yang terakhir adalah untuk melanjutkan sampai ke jenjang S1 PG PAUD di UT juga. Nah, aktivitas lain saya adalah tadi sudah saya sebutkan, saya juga berbagi ilmu tentang PAUD pada para pendidik di kabupaten, mulai dari pelatihan-pelatihan kecil di gugus-gugus PAUD ataupun PKG sampai dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemda setempat. Pada tahun 2018 yang lalu, TKIT Nurul Ihsan akhirnya menjadi lembaga PAUD pertama di Kabupaten Aceh Singkil yang terakreditasi. Hal ini sangat membahagiakan bagi kami ya, akhirnya berbuah juga apa yang sudah kami perjuangkan. Selain itu juga saya aktif sebagai pembina di beberapa organisasi pemuda di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya seperti SAPO, yaitu sebuah lembaga yang membina yatim dan duafa tapi dikelola oleh anak-anak muda. Kemudian juga Kampung Dongeng Aceh Singkil yang akan segera di-launching di akhir November 2020 ini. Mengapa pemuda? Karena saya melihat pemuda adalah pemegang tongkat kepemimpinan selanjutnya. Semoga ini semua bisa menjadi sebuah kontribusi positif lah bagi para pemuda untuk kemajuan Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sumani, Kepala TK PKK TKI. Saya kenal dengan Bu Dwi Puritasari sudah cukup lama. Bu Dwi adalah orang yang baik, ramah, cerdas, dan menyenangkan. Beliau aktif di bidang pendidikan, terutama PAUD. Beliau juga sering menjadi narasumber di beberapa kegiatan PAUD. Pernah juga menjadi narasumber di gugus kami dalam penelitian K13. Bu Dwi juga sering membantu kawan-kawan bila ada masalah yang berhubungan dengan sekolah. Karena saya pribadi sering minta bantuan kepada Bu Dwi. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya Bu Dwi tambah sukses dan ilmu yang beliau miliki dibagikan untuk kawan-kawan untuk kemajuan TK di Aceh Singkil. Terima kasih Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah saya ceritakan tadi dapat menginspirasi adik-adik pemuda dan juga para wanita